Selamat malam, sahabat sekalian. Kita jumpa lagi di channel Karunia Channel 74. Kali ini saya akan membuka atau membongkar seorang nandar yang menyatakan bahwa dia adalah pakar bahasa Ibrani dan juga Yunani. Nah, kali ini saya akan mengkoreksi satu video yang dia upload di akunnya, di mana di dalam video tersebut Nandar membahas tentang Yesus yang konon kata Nandar diciptakan oleh Allah, bahkan diciptakan mula-mula awal ciptaan oleh Allah. Nah, dia mengutip satu ayat yang terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Di sini berbunyi, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah." Ini terjemahan LAI-TB atau terjemahan baru. Nah, berdasarkan ayat ini, Nandar menyatakan di dalam videonya itu bahwa Yesus diciptakan oleh Allah, dan dia mengutip ayat ini dalam bahasa Ibrani. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita dengarkan dulu video Nandar berikut ini. Check it out. Enggak, kamu bisa atau tidak? Karena ini kan Ya original bisa, kitabmu. udah baca Enggak aja bisa. bro. Enggak, kamu bisa atau tidak? Jawab aja Genis, dulu. Kai, Ego, Amy. Ini bukan salah bacanya, bukan gitu Herdi. Ini ya, ini aku baca ya. Kaito angelo tes en Laodikia Ecclesias grafon tadelegei ho amen ho farto ho martus ho fistos kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Jadi Herdi, Yesus itu ciptaan atau tidak? Ini kuncinya ketisios, gitu loh. Baik, kita sudah mendengarkan bersama video dari Nandar. Sekarang kita akan menjawab secara lugas dan menjelaskan ayat yang terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 ini. Apakah benar Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula? Nah, pernyataan Nandar ini bukan hanya diyakini oleh seorang Nandar saja, akan tetapi ayat ini juga yang menjadi salah satu dasar keyakinan para bidat, terutama saksi Yehova, karena mereka juga meyakini
bahwa Yesus bukanlah Allah, akan tetapi ciptaan Allah yang mula-mula. Kita akan melihat kebenaran daripada ayat ini sehingga mata hati dan pikiran kita dapat memahami secara utuh akan ayat ini. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 yang sedang kita bicarakan ini, dan yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru, memiliki kesalahan penerjemahan. Ya. Kita tidak tahu mengapa LAI TB menerjemahkan bahwa Yesus adalah permulaan dari ciptaan. Seakan-akan terjemahan LAI ini mendukung dari keyakinan Sinandar maupun saksi Yehova. Kita akan melihat ya ayat ini dari bahasa Yunaninya. Namun sebelum itu, saya akan memberikan atau menjelaskan beberapa poin kesalahan yang dilakukan oleh Nandar, yang sebetulnya dia tidak sedang menjelaskan kebenaran tetapi mempertontonkan kebodohannya. Mengapa? Karena ayat yang dikutipnya itu adalah ayat yang diyakini oleh bidat saksi Yehova. Dan orang Kristen tidak mempercayai akan hal itu, bahwa Yesus adalah pribadi yang diciptakan oleh Allah. Itu kesalahan atau poin yang pertama tentang kesalahan Sinandar. Lalu kesalahan Nandar yang kedua adalah dia mengutip ayat ini dan mengatakan bahwa ayat ini bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Ini jauh pasak dari tiang. Mengapa? Karena orang Kristen tidak mempercayai bahwa Alkitab Perjanjian Baru ya, yang terdiri dari 27 kitab itu diterjemahkan dari atau bahasa aslinya itu bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani memiliki grammar yang berbeda. Dan setiap kata juga memiliki makna yang berbeda. Dan kita, umat Kristen, mempercayai Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab, dari kitab Kejadian sampai Maleaki, itu bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Sedangkan Perjanjian Baru yang terdiri dari Kejadian sampai Wahyu, itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Jadi sudah mulai terlihat bukan di mana kebodohan dan kedunguan daripada Sinandar ini. Dia ingin membuktikan dirinya pintar, hebat, namun justru kenyataannya
dia malah mempertontonkan kebodohannya dan kedunguannya. Ya, jadi kita maklum karena Nandar ini adalah seorang Muslim. Dia akan berusaha mengkritik dan mencari-cari kesalahan Alkitab. Nah, kita kembali kepada Wahyu pasal 3 ayat 14 tadi. Sekarang saya akan memperlihatkan kepada saudara, ya, seperti yang saudara lihat, bahasa aslinya sudah saya perlihatkan di layar, dan saya akan membacakan bahasa Yunaninya. Γράψε αυτό στον λειτουργό το Θεό που εξ προσωπεί την Εκκλησία στη Laodikeia. Nah, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan, tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di Laodikia. Αυτό είναι του μήνυμα από εμένα που ονομάζομαι Kai Amin. Ya. Inilah pesan dari aku yang juga disebut yang amin. Maksudku, akulah saksi yang dapat, maksudnya yang sangat layak dipercaya. Emai enas poli axio pistos marti ras pou excel exei didakei tin aliteia gia ton pateramo meso mo o pateras mo dimi orgise tapanta. Ya. Jadi yang sudah mengajar yang benar tentang Bapakku, melalui akulah Bapakku menciptakan segala sesuatu. Saya akan mengulanginya sekali lagi, membacakan terjemahan bahasa Indonesia yang sebenarnya, ya, sesuai dengan bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab kita. Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di Laodikia. Inilah pesan dari aku yang juga disebut yang amin. Maksudku, akulah saksi. Ya, ini pernyataan Yesus yang sangat layak dipercaya, yang sudah mengajar yang benar tentang Bapakku. Melalui akulah Bapakku menciptakan segala sesuatu. Jadi jelas, ya. Jadi Yesus tidak pernah diciptakan oleh Bapa atau Allah. Akan tetapi Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus. Jelas ya? Saya ulangi sekali lagi. Berdasarkan ayat ini, dari teks bahasa aslinya bahasa Yunani, menyatakan
bahwa Yesus tidak pernah diciptakan oleh Allah Bapa, akan tetapi Allah Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Dan jika kita kompirasi ayat ini dengan Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang pertama ya sampai ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lalu di mana di sini Yesus di dalam penciptaan ini? Jelas. Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 yang pertama, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Jadi firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, itulah yang ada di dalam ayat yang ketiga itu. Ayat yang ketiga dalam Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah. Nah, makanya ayat ini sangat berkesesuaian dengan Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 yang kita baca tadi. Karena melalui akulah, kata Yesus, Allah menciptakan segala sesuatu. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu? Dengan berfirman. Nah, firman inilah yang di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 yang berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi clear bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus. Dan segala sesuatu diciptakan untuk Yesus. Dan tanpa Yesus, segala sesuatu tidak akan tercipta, tidak akan terjadi. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, betapa bodohnya si Nandar ini. Ya, mencoba memutarbalikkan kebenaran Alkitab. Hingga mempertontonkan kedunguannya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yesus tidak pernah diciptakan oleh Allah. Akan tetapi Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus. Ini sangat jelas dan terang benderang. Jadi himbauan saya kepada Nandar untuk jangan lagi mengutip-ngutip ayat Alkitab, apalagi dengan memakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani yang sebetulnya Anda sendiri tidak memahami maknanya. Niat Anda ingin memperlihatkan betapa pinternya
Anda. Namun justru sebaliknya, kebodohan dan kedunguanlah yang sedang Anda pertontonkan kepada dunia. Jadi hentikan mencari-cari kesalahan ayat Alkitab. Karena kami sebagai orang Kristen memiliki hak jawab untuk membenarkan, untuk memberitahukan yang benar sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan sebagai orang Kristen, kita harus kritis ya terhadap orang-orang yang coba memutarbalikkan kebenaran, fakta kebenaran Alkitab. Karena Alkitab ini adalah iman kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Jadi jangan terlalu gampang untuk mempercayai statement-statement yang membuat kacau, yang membuat orang meragukan kebenaran Alkitab. Inilah tujuan sinandar yang tentunya didukung oleh kedunguannya. Kiranya kebenaran ini dapat membuat kita lebih mencintai lagi firman Tuhan ini, yang dimana firman ini dapat memerdekakan kita dari hukum kuk atau hukum dosa yang membelenggu kita selama ini. Selamat malam, sampai jumpa kembali di dalam komentar-komentar tajam terhadap polemikus-polemikus yang mencoba memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Salam Maranatha.